Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita semua selalu dalam kondisi baik-baik saja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel EasyMath. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, dua hal yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang distribusi peluang variabel acak kontinu yang dinotasikan dengan f kecil x dan distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu yang akan dinotasikan sebagai f besar x. Apa sih distribusi peluang variabel acak kontinu? Distribusi ini sering disebut juga sebagai fungsi kepadatan peluang atau probability density function. Secara kurva bisa digambarkan seperti ini. Ini grafik fx terhadap x dengan kurvanya di sini padat ya. Lalu sifat dan syarat apa saja dalam fungsi kepadatan peluang ini? Ada dua syarat, yaitu nilai dari fx-nya itu selalu bernilai antara 0 sampai 1. Lalu, luas di bawah kurva ini itu selalu nilainya 1. Secara matematis bisa kita tuliskan sebagai integral negatif t hingga sampai t hingga fx dx itu sama dengan 1. Lalu, hal-hal lain yang berkaitan dengan distribusi peluang ini, pertama, pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka peluangnya kita bisa cari dengan cara integral, yaitu integral A sampai B, ini batas X-nya ya, batas bawah sampai batas atas dari fx dx. Jadi, untuk mencari peluang variabel acak kontinu kita bisa menggunakan bentuk integral. Lalu, beberapa sifat yang lainnya adalah, nah di sini, untuk peluang variabel acak kontinu, ketika ada bentuk pertanyaan peluang X kurang dari sama dengan, itu sama saja kita tanpa sama dengan di sini. Jadi sama aja dengan peluang X kurang dari A. Begitu juga bentuk yang lebih darinya, sama aja. Jadi ada sama dengannya atau tidak, mencari peluang X-nya itu sendiri nilainya sama. Lalu bagaimana dengan distribusi peluang kumulatifnya? Nah, di sini ada beberapa hal. Nah, jika kita ada interval x a sampai b pada suatu fungsi fx, maka kita bisa mencari bentuk kumulatifnya dengan cara, kita ingat peluang dari bentuk kumulatif itu bentuknya adalah px kurang dari sama dengan x. Jadi di sini mencarinya adalah dengan cara integral, karena tadi ya peluang itu dengan cara integral, tapi kita ambil batas bawahnya saja, yaitu batas bawahnya berapa? A. Lalu batas atasnya pakai yang mana? Pakai yang X, karena definisi dari peluang itu sendiri untuk kumulatif dibatasi oleh sampai X. Jadi integral A sampai X fx dx. Sifat-sifatnya pada kumulatif, yang pertama, kumulatif dari batas bawah itu selalu 0, sedangkan kumulatif dari batas atas itu selalu nilainya 1. Lalu, jika ada X disisipkan di antara interval A sampai B, maka diperoleh nilai kumulatif X1 yang sebelah kiri akan selalu lebih kecil dari nilai kumulatif dari X yang sebelah kanannya. Begitu juga peluangnya, jika kita mau mencari peluang X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan F kumulatif X2 dikurangi F kumulatif X1. Dan punya sifat kumulatif itu sendiri untuk variabel acak kontinu bernilai antara 0 sampai 1 untuk setiap X. Nah, ini simbol fx dx, ddx ini adalah simbol dari turunan. Jadi turunan dari kumulatif itu akan menghasilkan bentuk fx atau peluang variabel acak itu sendiri. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa tarik kesimpulan hubungan antara fx dengan kumulatifnya itu sebagai berikut, yaitu jika di dalam soal diketahuinya f kecil atau distribusi variabel acak kontinunya, kita bisa mencari f kumulatifnya dengan cara integral, lihat batas paling bawah sampai x, batas x-nya yang paling bawah aja, sedangkan batas atasnya pakai yang x, fx dx. Nah, jika diketahui di dalam soalnya f kumulatif, kita bisa mencari f kecilnya, yaitu dengan cara turunan dari kumulatifnya itu sendiri. Kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada contoh
Diketahui suatu variabel acak kontinu X memiliki fungsi peluang. Nah, di sini ketahuinya fungsi peluangnya ada beberapa nilai ya. Untuk fx-nya, kita mau mencari kumulatifnya. Nah, bagaimana caranya? Ingat, cara mencari kumulatif dari suatu fungsi yang sudah diketahui. Maka caranya adalah integral batas bawah sampai x fx dx. Yuk, kita lihat saja jawabannya. Nah, dari fungsi tadi, pertama itu sebenarnya fx itu sama dengan 0 ya. Integral dari 0 selalu 0, jadi nggak usah ditulis di sini. Sehingga kita cari langsung yang bentuk keduanya saja. Fx x per 16, tadi intervalnya 0 sampai 4. Kita cari kumulatifnya. Kumulatifnya nilainya adalah integral, lihat batas bawahnya berapa? 0. Batas atasnya kita selalu x ya. Fx-nya berapa? X per 16. Lalu kita integralkan, 1/16 kita keluarkan saja. Integral dari x adalah setengah x kuadrat. Nah, dengan batas sudah ada tadi, batasnya 0 sampai x kita masukkan. Lalu kita ganti x-nya dengan batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya berapa? X kuadrat dikurangi x-nya diganti dengan batas bawah 0 kuadrat, sehingga diperoleh bentuk x kuadrat per 32. Lalu ada lagi suatu fungsi, yaitu nilainya 1/4 dengan interval tadi 4 sampai 6. Kita bisa nyari kumulatifnya dengan cara integral. Lihat batas bawahnya 4, batas atasnya selalu x ya. F-nya diganti dengan 1/4 sesuai dengan fungsi yang diketahui. Sehingga integralnya adalah 1/4, hasilnya adalah x, batasnya 4 sampai x. Kita ganti x-nya dengan batas atas dikurangi batas bawah sehingga diperoleh x min 4/4. Lalu, jadi dari sini udah semua ya fungsinya, sehingga kita bisa tarik kesimpulan. Kumulatifnya adalah selalu diawali dengan 0 ya. 0 untuk, lihat batas paling bawah tadi 0, maka x kurang dari pakai sama dengan, karena di sini yang diketahui suatu fungsinya tidak ada sama dengan. Jadi yang pertama x kurang dari sama dengan 0. Lalu berikutnya, hasil yang berikutnya adalah x kuadrat per 32 untuk berapa intervalnya tadi? 0 sampai 4. Lalu lanjut lagi ke batas yang 4 sampai 6, yaitu x min 4/4, dan diakhiri jangan lupa untuk kumulatif selalu dengan angka 1. Untuk interval x-nya kita lihat, kalau di sininya pakai sama dengan, maka di sini tidak perlu pakai sama dengan. Tapi kalau di sini tidak sama dengan, maka di sini pakai sama dengan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Diketahuinya suatu fungsi kumulatif. Kita mau mencari fungsi distribusinya, distribusi variabel acaknya. Ingat caranya apa tadi? Untuk mencari fx kecil, kita bisa mencarinya dengan turunan dari f kumulatifnya. Kita bahas satu persatu. Diketahui di dalam soal tadi ada nilai kumulatif sama dengan 0 untuk interval x kurang dari 3. Maka kita mencari fx-nya itu dengan cara turunan dari f besar. Berarti turun dari 0 berapa? 0. Lalu ada fungsi berikutnya adalah kumulatifnya adalah 14x min x kuadrat per 16 untuk interval 3 sampai 7. Kita juga bisa mencarinya dengan turunannya adalah turunan dari ini ya, kita keluarkan saja 1/16-nya terlebih dahulu. Turunan dari 14x itu menjadi 14, turunan dari x kuadrat menjadi 2x. Sehingga disederhanakan mendapatkan hasil 7 min x per 8. Masih ada satu lagi ya tadi. Untuk kumulatif sama dengan 1. Pada interval x lebih dari sama dengan 7, turunan dari 1, ingat materi turunan dari suatu konstanta, maka nilainya selalu sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa fx atau fungsi peluang variabel acak x-nya adalah, kita lihat di sini ada 0, 7 min x per 8, dan 0 lagi. Ternyata hanya ada dua jenis ya, yaitu 7 min x per 8 untuk interval berapa yang tadi? 7 min x per 8, 3 sampai 7. Nah, sedangkan yang lainnya adalah bernilai 0. Jadi 7 min x per 8 untuk 3 kurang dari 9 x kurang dari 7, dan 0 untuk x yang lain. Semoga bisa dipahami pembahasan tentang distribusi peluang variabel acak kontinu dan distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu kali ini. Saya cukupkan. Ingat pesan saya, teruslah belajar agar menjadi pemilik masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.